Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Evardo. Saya dari kelas 4OL akan melakukan presentasi dengan judul Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh saya sendiri, Vinky Evardo, dengan NPM 231055201019 dengan mata kuliah Metodologi Riset semester genap tahun ajaran 2004-2025 yang diampu oleh Insinyur Ismail SD MSc PhD dengan NIDN 1027087604 dengan email ismailyusuf.com. Oke, kita akan membahas beberapa materi. Oke, kita akan membahas ada 8 pembahasan, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Dari ke-8 pembahasan pokok ini kita akan mengupas lebih dalam lagi, yaitu pengenalannya dan perlunya, ciri-cirinya, dan teknik penentuannya bagaimana. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Oke, latar belakang yaitu informasi yang tersusun sistematis dan berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Terus dalam latar belakang, peneliti harus menentukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Ini saya kutip dari Sugiono tahun 1999 halaman 302. Selanjutnya, banyak yang mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang akan dimasukkan dalam latar belakang masalah. Hasil-hasil penelitian apa yang perlu dikutip, mana yang akan diberikan dalam latar belakang masalah dan mana yang tidak perlu. Jawabannya sangat mudah sekali. Hanya bahan-bahan yang mengarah kepada hipotesis lah yang digunakan. Bahan-bahan tersebut disusun menurut urutan yang logis. Yang selanjutnya yaitu perlunya latar belakang. Kenapa latar belakang perlu? Secara umum, penelitian dapat menjadikan sebagai peta atau pedoman atau petunjuk arah bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Isi latar belakang secara lengkap menggambarkan 3 komponen, yaitu penyebab, masalah, dampak. Perlu latar belakang sehingga akan memberikan manfaat. Untuk yang pertama, menentukan kerangka teori yang tepat. Peneliti dapat mengeksplorasi teori-teori yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua, menentukan kerangka konsep variabel penelitian. Yang ketiga, mengarahkan definisi operasional. Jika konsep masalah sudah jelas, maka peneliti dapat dengan mudah menentukan definisi dari variabel yang dipilih, alat ukurnya, cara ukurnya, hingga skala hasil ukurannya. Yang keempat yaitu menentukan hipotesis penelitian. Dari dugaan-dugaan penyebab yang dituliskan dalam latar belakang, peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian yang harus diuji. Selanjutnya yang kelima, menentukan lokasi dan waktu penelitian. Dan yang keenam, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang ketujuh, memberikan arahan dalam penyusun hasil pembahasan penelitian, menyusun kesimpulan hingga rekomendasi saran penelitian. Melihat ketujuh tersebut, penelitian dapat melihat ketujuh tersebut sampel. Oke, selanjutnya ciri-ciri latar belakang yang baik. Yang pertama, jelas dan terfokus, menggambarkan permasalahan secara spesifik dan tidak melebar, sesuai dengan topik utama penelitian. Yang kedua adalah logis dan runtut, disusun dengan alur yang terstruktur, mulai dari hal umum ke hal khusus sehingga pembaca mudah memahami alasan penelitian dilakukan. Yang ketiga relevan, membuat informasi yang berkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Yang keempat, mengandung urgensi masalah, merujuk bahwa masalah yang diangkat penting untuk diketahui dan memiliki dampak atau kontribusi tertentu. Yang kelima adalah mengarah ke tujuan penelitian, menjadi dasar logis
yang mengantar pembaca menuju rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan selanjutnya ada teknik penentuan latar belakang. Seperti halnya menyusun sebuah karya tulisme, latar belakang penelitian dibuat melalui beberapa tahapan adalah persiapan, penyusunan, dan penyuntingan atau editan. Yang pertama, tahapan persiapan latar belakang tersusun dengan baik dan rapi, membutuhkan persiapan yang matang. Apa sajakah yang harus disiapkan? Yaitu kerangka logika, penyebab masalah, dan dampak peneliti. Sudah mempersiapkan apa menjadi masalah, penyebabnya apa, dan bagaimana dampaknya. Yang kedua ada tahap penyusunan urutan latar belakang mengikuti kerangka penyebab masalah dampak yang kita bahas tadi. Urutannya dimulai dari masalah, lalu penyebab, akhirnya dampak, disusun urut. Yang ketiga, tahap penyuntingan. Bila latar belakang telah selesai, maka sebelum melakukan editing dari sisi penulisan, ejaan, tanda baca, kutipan, dan sebagainya, misalnya Anda bisa meminta bantuan teman Anda yang sama-sama sedang menyusun skripsi juga untuk melakukan peninjauan atau koreksi atau saling tukar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi masalah. Pengenalan tentang identifikasi masalah. Proses mengidentifikasi dan menetapkan masalah penelitian merupakan tahapan yang tidak linear, sehingga pelaksanaannya membutuhkan perbaikan yang berulang-ulang. Setidaknya ada 3 alasan mengapa mengidentifikasi masalah dan menetapkan masalah penelitian tidak dilakukan dalam satu kali proses. Yaitu yang pertama, proses identifikasi masalah penelitian diharapkan menghasilkan tinjauan pustaka atau literature review yang bersifat sementara agar tergambarkan peta ilmu pengetahuan yang sudah teridentifikasi. Yang kedua yaitu proses identifikasi masalah penelitian membutuhkan masukan atau bimbingan dari pakar atau para ahli pada bidangnya. Bagi mahasiswa tentu saja proses identifikasi dan penetapan masalah harus melalui pembimbing atau dosen pembimbing. Yang ketiga adalah proses identifikasi yang menetapkan masalah diharapkan menghasilkan pertanyaan penelitian dan dipastikan bahwa pertanyaan penelitian telah selesai dengan minat dan sumber daya yang dimiliki peneliti. Selanjutnya perlunya identifikasi masalah. Kenapa identifikasi masalah sangat perlu? Karena langkah awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian atau pemecahan suatu persoalan. Tanpa adanya identifikasi yang tepat, penelitian berisiko kehilangan arah atau salah fokus atau menghasilkan solusi yang tidak relevan. Proses ini membantu peneliti untuk melaksanakan proyek untuk memahami kondisi nyata di lapangan, menyaring berbagai gejala atau isu, dan memilih masalah utama yang perlu ditangani. Dengan mengenali dan mengidentifikasi masalah secara sistematis, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian yang jelas, memilih metode yang sesuai, serta menghemat waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, identifikasi masalah menjadi fondasi utama bagi setiap proses karya ilmiah yang mengambil keputusan efektif sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan arah atau fokus penelitiannya terlebih dahulu. Yang kedua, membedakan masalah utama dan masalah tambahan. Terus yang ketiga adalah meminimalkan mungkin kesalahan analisis. Yang keempat, dasar untuk menentukan metodologi. Yang kelima, efisiensi dalam pelaksanaan penelitian. Yang keenam, landasan merumusan masalah dan hipotesis. Selanjutnya ada ciri-ciri identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik penting, antara lain yaitu yang pertama, berbasis fakta dan objektif. Masalah harus didukung oleh data nyata yang dapat diamati dan dikonfirmasi bebas dari bias subjek. Yang kedua, terukur dan teramati. Fenomena yang diteliti harus memungkinkan pengukuran atau pengamatan baik secara langsung maupun secara instrumen atau pendukung. Itu dapat diteliti secara ilmiah. Masalah harus dapat dianalisis dan diselesaikan dengan metode ilmiah. Artinya
harus dapat diukur dan diuji dan dibatasi ruang lingkupnya. Terus yang keempat adalah bersifat aktual dan signifikan. Masalah harus menyentuh persoalan yang relevan dengan kondisi saat ini, penting untuk diselesaikan dan berkontribusi pada pengembangannya atau kebijakannya. Selanjutnya adalah teknik penentuan identifikasi masalah itu bagaimana sih? Nah, yaitu yang dilakukan di lapangan pada dasarnya merupakan cara yang dipilih peneliti untuk menentukan masalah secara faktual. Pengamatan masalah penelitian bisa terhadap objek, manusia, dan lingkungan sosial, dan beberapa peneliti melakukan pengamatan berulang kali pada waktu yang berbeda untuk memastikan masalah penelitian yang diangkat relevan dan aktual dengan kondisi masyarakat. Identifikasi dengan juga bisa dilakukan pengamatan pengembangan dari sebuah isu. Penelitian dapat mengamati isu yang berkembang di media atau di masyarakat. Terdapat aplikasi komputer yang dapat secara otomatis mengidentifikasi isu yang berkembang di media sosial dengan bantuan kecerdasan buatan. Jadi kita gampang mencari fakta atau data. Oke, selanjutnya kita akan membahas perumusan masalah. Oke, selanjutnya kita akan membahas perumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu pengenalan tentang perumusan masalah. Masalah penelitian merupakan sarana yang penting untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan dan bernilai dalam sebuah studi. Dari masalah penelitian inilah peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian atau jawaban sementara hasil penelitian. Misalnya, ketika melakukan studi pendahuluan, peneliti mendapatkan bahwa waktu tunggu pelayanan gawat darurat rumah sakit berada jauh di standar pelayanan yang ditetapkan. Maka, dari hasil studi awal ini, peneliti dapat menduga penyebab lamanya waktu pelayanan berdasar dari beban kerja perawat yang tinggi. Di samping itu, peneliti juga dapat menduga dampak yang mungkin muncul akibat lambatnya waktu tunggu pelayanan gawat darurat itu, meningkatkannya angka kematian. Terminologi masalah memiliki arti dan interpretasi yang berbeda-beda. Namun demikian perlu dibuat definisi menurut Bram dan Goff. Masalah penelitian, research a problem, adalah suatu area atau wilayah menjadi konsentrasi peneliti. Jenis masalah penelitian menurut Brim 2009 antara lain, yang pertama yaitu terdapat kesenjangan, yang kedua terdapat situasi membutuhkan solusi, perbaikan atau perubahan, dan yang ketiga terdapat perbedaan antara prosedur yang aktual terjadi dengan prosedur yang seharusnya terjadi. Selanjutnya ada perlunya perumusan masalah. Tujuan utama dari perumusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peneliti mampu menentukan arah penelitiannya. Yang kedua, rumusan masalah menjadi salah satu dasar menentukan tujuan penelitian dan hipotesis. Yang ketiga, untuk memfokuskan peneliti atau menjadi batasan peneliti supaya tidak terlalu luas dan tetap sesuai jadwal. Ciri-ciri perumusan masalah. Yang pertama, kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi pada beberapa aspek, antara lain pengembangan teori baru, perbaikan metode atau manfaat bagi implementasi kreatif. Yang kedua ada orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep dan pendekatannya. Yang ketiga ada pernyataan permasalahan, pernyataan penelitian, gambaran asosiasi 2 atau lebih, fenomena terukur. Yang keempat ada aspek kelayakan, dapat dijawab, dipertimbangkan waktu dan biaya. Terus yang selanjutnya ada teknik penentuan perumusan masalah. Merumuskan masalah. Jika masalah penelitian sudah ditentukan, tahap selanjutnya adalah memformulasikan atau merumuskannya. Dalam memformulasikan masalah penelitian sebaiknya mengikuti pedoman. Yang pertama, rumusan masalah dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tegas. Rumusan masalah penentuan dalam bentuk paragraf atau sifatnya yang terbuka atau menggantung atau membutuhkan jawaban.
open-ended question. Nah, rumusan masalah sebaiknya disertakan desain penelitian yang digunakan. Rumusan masalah juga menyertakan tindakan atau intervensi untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian kita akan membahas ya sama seperti sebelumnya, itu pengenalan, perlunya, ciri-ciri, dan teknik penentuannya. Yang pertama, pengenalan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu yang pertama, tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Yang selanjutnya, tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Selanjutnya, tujuan penelitian yang dikemukakan sebagai suatu yang ingin mencapai proses penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Yang B yaitu perlunya tujuan penelitian. Tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah dapat meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hasil riset dalam wujud artikel ilmiah yang dilaksanakan dengan cara metodologis secara analitik. Yang kedua, bertujuan selaku pelengkapan ahli bentuk wawasan atau pengarang dengan warga masyarakat. Membutuhkan budaya ilmiah, membuat golongan siswa, mahasiswa, serta periset. Alhasil, mereka bisa menjadi penghasil pandangan untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik. Kemudian kemampuan objektif yang dipunyai oleh siswa-mahasiswa serta periset dalam mengalami 10 permasalahan yang dihadapi. Itu melatih keahlian para siswa atau mahasiswa serta dosen buat melaksanakan riset serta menuliskan dalam wujud artikel ilmiah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tujuan penelitian. Berdasarkan sifat dan karakteristik permasalahan penelitian, tujuan dilakukannya suatu penelitian akan mendapat jawaban perannya, yaitu untuk suatu menemukan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan. Ketiga, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Terus selanjutnya ada yang D atau yang keempat, teknik penentuan tujuan penulisan. Paling tidak terdapat 4 identitas konsep riset umum terdapat di dalam suatu metodologi riset. Apa itu yang 4? Yang pertama, netralitas, yang berarti hasil yang mau dicapai wajib leluasa dari bias maupun adil dari subjektivitas. Yang kedua, reliabilitas, maksud dari riset yang dicoba di waktu-waktu berlainan hendak menciptakan hasil yang serupa bila riset dicoba secara tertib. Yang ketiga, keabsahan, konsep riset dapat jadi perlengkapan ukur mengenai keabsahan suatu riset, apalagi saat sebelum riset dicoba. Serta abstraksi, karakter kunci dari konsep riset merupakan riset wajib bisa diaplikasikan pada beberapa populasi, tidak cuma kepada ilustrasi yang terdapat saja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas manfaat. Manfaat penelitian, yaitu pengenalan tentang manfaat penelitian. Rencana riset bisa berguna buat menolong memusatkan periset dalam mengambil ilustrasi atau mengumpulkan informasi, serta mencerna informasi perihal ini berkaitan kalau rancangan riset bisa digunakan selaku petunjuk supaya riset yang dilakukan pas sasaran, serta terpusat dan membagikan cerminan kesusahan ataupun hambatan yang dirasakan periset. Penataan rencana riset bisa menghasilkan sebagai manfaat sebagai berikut ini.
yaitu yang pertama menjelaskan tujuan penelitian, yang kedua sebagai batas penelitian, mengarahkan penelitian, sebagai pembaca penelitian, memberikan cerminan kesulitan penelitian, membantu membuat strategi penelitian, membuktikan hipotesis penelitian, dan memperjelas proses riset. Dan selanjutnya yang B, perlu manfaat penelitian. Kenapa sih manfaat penelitian perlu? Yaitu kenapa perlu? Yang pertama, memberikan arah penelitian untuk menentukan fokus dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membantu pembaca memahami kontribusi penelitian, menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks akademik atau praktis. Yang ketiga, menunjukkan relevansi penelitian, menegaskan betapa pentingnya penelitian dalam menjawab permasalahan tertentu. Yang keempat, mendorong penelitian lanjut dengan memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan atau menguji temuan yang ada. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian, ciri-ciri manfaat penelitian. Antara lain, yang pertama, penelitian memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika peneliti itu dilakukan dalam dan setelahnya, masa kini dan masa depan. Yang kedua, peneliti memberi kontribusi bagi pembangun negara dan masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penelitian memiliki kegunaan untuk mengembangkan pribadi. Artinya, hasil penelitian mampu mengantarkan seorang ke arah pendewasaan berpikir dan keluasan wawasan, aktualisasi berpikir dan sebagainya. Yang keempat ada memberikan peluasan pemahaman yang lebih mendalam sehingga membimbing seorang untuk mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Selanjutnya ada teknik penentuan manfaat penelitian dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu rancangan riset digunakan buat mendeskripsikan tujuan riset. Perihal ini dimaksud buat membagikan uraian kepada orang lain supaya tujuan iktikat ada 5 penerapan riset bisa diterima sebagai bisa diterima serta dimengerti orang lain. Yang kedua, menolong memusatkan periset dalam mengambil serta mencerna informasi perihal ini, sebab rancangan riset bisa digunakan selaku tunjuk upaya riset yang dilakukan pas sasaran serta terpusat. Yang ketiga, membagikan cerminan kesulitan ataupun hambatan yang dirasakan periset. Kesulitan-kesulitan yang ditemui inilah yang bisa dijadikan selaku bahan pertimbangan atau terpaut pengambilan keputusan, menolong membuat rancangan, struktur, serta strategi riset guna buat menciptakan suatu jawaban. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan, yaitu pengenalan tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penting dalam sebuah makalah atau karya tulis ilmiah. Isi dari kesimpulan adalah menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan dalam sebuah makalah penelitian, esai, atau artikel yang merangkum semua paparan, paragraf, kesimpulan, atau meringkas ide-ide pendukung dalam sebuah pemaparan. Perlunya kesimpulan. Kenapa kesimpulan perlu? Yang pertama, sertakan kalimat topik. Kesimpulan yang dimulai dengan kalimat topik menyatakan kembali pertanyaan paragraf pengantar. Ini adalah cara eksekutif untuk mengingatkan pembaca tentang argumen utama. Selanjutnya, menarik emosi pembaca. Kesimpulan yang baik menggunakan bahasa emosional untuk menciptakan citra yang kuat dan bertahan lama di benak pembaca. Dan selanjutnya, hindari kemunculan ide baru. Hindari menggunakan kesimpulan untuk memperkenalkan informasi baru, penelitian, masa depan, atau ide-ide baru, sebab hal ini bisa membingungkan pembaca. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan antara yang baik dan benar antara lain yaitu menyatakan kembali kalimat dan pemaparan tapi tidak menggunakan kalimat yang persis. Yang kedua, menyatakan kembali topik dari paragraf yang dibahas namun
sama seperti nomor pertama, tidak menggunakan kalimat yang sama. Jika perlu kamu bisa menanyakan pendapat atau membuat prediksi atau memberi solusi. Yang keempat, terdiri dari pernyataan yang meringkas. Yang kelima, menggunakan kata transisi, misalnya dengan kata lain singkatnya, sebagai kesimpulan untuk meringkas atau karena itu. Jadi contohnya singkatnya atau dengan kata lain atau karena itu, kita bisa menambahkan kata-kata itu untuk menentukan kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik penentuan kesimpulan. Terdapat beberapa teknik. Yang pertama, terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode generalisasi. Metode ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang kedua ada metode analogi. Analogi digunakan untuk menyusun kesimpulan secara lebih sederhana dan membandingkannya objek penelitian atau hasil analisis dengan hal lain yang memiliki kemiripan atau pendekatan. Yang ketiga, metode korelasi. Pada metode korelasi, kesimpulan dibuat dengan menyoroti hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Metode ini sering diterapkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan banyak data statistik atau eksperimen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke saran. Saran yaitu adalah pengenalan tentang saran. Saran merupakan bagian dari penutup dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berisi usulan atau rekomendasi berdasarkan temuan atau hasil dari penelitian. Saran ditujukan untuk pembaca, peneliti, dan selanjutnya untuk saran ditujukan untuk pembaca, peneliti selanjutnya, atau pihak yang berkepentingan. Terus perlunya saran. Yang pertama, pentingnya menyusun saran digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya, untuk membantu mengambil keputusan bagi peneliti maupun bagi tempat penelitian, menunjukkan rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan di masa kemudian oleh peneliti maupun tempat penelitian. Ciri-ciri saran yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan saran harus langsung berhubungan dengan hasil kesimpulan. Yang kedua, selanjutnya menentukan target sasaran yang ingin diberikan saran. Pada hal ini bisa dicontohkan seperti tempat yang dilakukan penelitian, misal pada sekolah, guru, siswa, atau bahkan hingga kepada pemerintah. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang jelas dan objektif agar mampu dipahami oleh pembaca, sehingga saran dapat tersampaikan dengan baik. Yang keempat, buatlah saran yang mampu dilaksanakan sesuai konteks atau realistis. Oke, selanjutnya ada teknik penentuan saran. Gimana sih tekniknya? Yang pertama yaitu berdasarkan hasil dan kesimpulan, saran harus relevan dengan hasil dan kesimpulan penelitian. Karena dia saling berkaitan. Yang kedua, menyarankan tindakan yang dapat dilakukan harus bersifat praktis dan aplikatif. Peneliti dapat memberikan saran dapat ditetapkan oleh pihak yang terkait seperti peneliti selanjutnya dan tempat penelitiannya. Yang ketiga, menyarankan penelitian lebih lanjut. Jika ada batasan penelitian, peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan oleh peneliti lain. Terus yang keempat itu adalah memberikan implikasi praktis. Saran juga bisa menyertakan cara-cara agar temuan penelitian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktis pendidikan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Pengenalan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun menurut abjad. Tujuan penulisan daftar pustaka tak lain untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada penulis. Dan selanjutnya, perlunya daftar pustaka. Kenapa daftar pustaka perlu? Yang pertama, untuk menjaga kredibilitas peneliti.
mencegah terjadinya plagiarisme, supaya pembaca bisa menelusuri sumber informasi, menunjukkan bahwa di dalam tulis tersebut ada hasil pemikiran dari penulis lain. Yang selanjutnya, ciri-ciri daftar pustaka. Ciri-ciri penulisan daftar pustaka atau yang dikenal sebagai gaya citasi atau citation style dari berbagai format yang ada. Dapat 3 jenis yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama Modern Language Acquisition atau MLA. Biasanya digunakan pada bidang ilmu bahasa, humaira, filosofi, seni, dan linguistik, dan lain-lain. Yang kedua adalah American Physical Association atau APA. Biasanya digunakan pada bidang ilmu sosial, sains, pendidikan, teknik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Chicago Mutual Style atau CMS. Biasanya digunakan pada bidang ilmu sejarah atau humaniora, dan lain-lain. Yang terakhir adalah yang D, teknik penentuan daftar pustaka. Daftar pustaka bersifat alfabetis, maksudnya alfabetis atau alfabet dengan urutan dari atas ke bawah tanpa menggunakan nomor urut. Adapun teknik-teknik menulis daftar pustaka dalam bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi karya sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pengarang ditulis terlebih dahulu, kemudian disusul dengan nama depan dan disertai tanda baca titik setelahnya. Yang kedua, tahun terbit menyisipkan tanda baca titik setelahnya, judul buku dengan menyertai garis bawah serta cetak miring, menyiapkan tanda baca titik selanjutnya. Terus yang keempat, kita bisa mengasih koma di antara judul buku itu, dengan mengisi nama penerbit di antara keduanya berisi tanda baca titik 2 dan menyiapkan tanda baca titik setelahnya. Jika menggunakan sumber rujukan dan pengarang yang sama tapi sumber berjumlah lebih dari satu, maka sumber yang terlebih dahulu terbit ditulis lebih awal, baru kemudian disusul dengan buku yang terbit berikutnya. Di antara kedua sumber perlu ditambahkan garis panjang. Oke, sekian pembahasan kita, sudah selesai 8 poin. Oke, saya ucapkan terima kasih, dan setelah ini saya akan melampirkan daftar pustaka